Shalom, kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Dalam program ini kami akan mengangkat kisah para hamba Tuhan, akan melihat kesaksian mereka, visi dan misi mereka di dalam mereka melayani pekerjaan Tuhan. Dan kita percaya di saat kita mendengarkan kesaksian, iman kita dibangunkan. Kali ini Living for Christ Indonesia, kami sedang berada di Yogyakarta, Jawa Tengah. Puji Tuhan sudah hadir bersama dengan kita narasumber yang cantik, yaitu Ibu Pendeta Eni Setiabudi dari GPDI Kadosi Family, Kaliurang, Yogyakarta. Halo, shalom Ibu Pendeta. Ibu Pendeta Eni yang cantik, yang segar sekali dengan bajunya yang orange. Apa kabar Ibu Pendeta? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, semangat sekali. Udah kadang dipanggil Oma, ya kadang dipanggil Ibu Pendeta, luar biasa sekali. Dahsyat, luar biasa. Yes. Mantap, haleluya. Puji Tuhan. Kita senang sekali kita boleh bergabung dengan Ibu Pendeta yang sangat menginspirasi kita pada saat ini. Dan kita rindu untuk mendengarkan kesaksian demi kesaksian dari Ibu Pendeta Eni. Betul ya Ibu ya? Nah pada saat ini Ibu Eni boleh diceritakan bagaimana awalnya Tuhan memanggil Ibu Pendeta Eni untuk melayani Tuhan, untuk terjun dalam pelayanan. Silakan Ibu Eri. Tahun ini kami 52 tahun berada di Kaliurang. Satu daerah yang dulunya tidak ada orang Kristen, tidak ada gereja. Pada tahun 72, suami saya setelah sekolah Alkitab dipanggil oleh hamba Tuhan senior di Yogyakarta yang memiliki gereja yang besar untuk membantu pelayanan. Ya, kemudian setelah 2 tahun, tahun 72, suami saya dipanggil dan ditanya, apakah kamu benar-benar mau melayani Tuhan? Suami saya menjawab, benar Om, saya mau melayani Tuhan. Kalau begitu sana melayani di Kaliurang, ya. Dan kebetulan pada waktu itu ada 2 opa oma yang sedang sakit asma, disuruh tirah di Kaliurang. Dan di sana tidak ada gereja. Suami saya disuruh untuk melayani mereka berdua, ya. 1 minggu 1 kali. Tetapi setelah suami saya tidak ada, opa oma yang sakit ini, terutama omanya, itu senang memberi kesaksian kepada penduduk-penduduk di sekeliling. Ya, jadi kami merasa pada waktu itu belum menikah, karena suami saya mengatakan, sudah kalau sedang merintis, saya tidak mau menikah dulu. Saya tidak mau merepotkan istri dan anak-anak yang akan lahir nanti. Sebab itu saya sendiri cukup untuk melayani. Kemudian suami saya melayani satu persatu, jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Dan suami saya biasanya naik turun jurang sampai berkilo-kilometer untuk mencari jiwa, door to door. Ya. Dan akhirnya kami diberikan hikmat oleh Tuhan, cari orang sakit. Ya. Dan pada waktu itu suami saya cari orang sakit beserta dengan ibu-ibu, mbok-mbok itu yang sudah tua. Ya, yang sudah dimenangkan, itu kemudian ikut naik turun jurang mencari jiwa-jiwa dan kemudian mengunjungi orang sakit stroke, ya sudah terbaring di atas tempat tidur, kemudian didoakan sembuh dan akhirnya dia ke gereja, ya saudara-saudara di Kaliurang. Itu makan waktu yang berjam-jam juga. Kami mengunjungi tempat lain, kemudian ada anak yang bisu didoakan bisa ngomong. Kemudian ada yang sakit ayan didoakan bisa ngomong. Dari satu tempat yang sederhana, ya hanya tempat orang sakit tadi kemudian bisa pindah ke tempat lain dan akhirnya pindah yang ke-6. Di situ suami saya oleh kemurahan Tuhan menemui orang yang sakit saraf kemudian sembuh. Ya, dan kami ingin sebetulnya ya memiliki sebuah gereja yang permanen, ya itu gereja yang ke-6, ya. Dan pada waktu gereja yang ke-6 itu ada orang sakit dari Yogyakarta yang memiliki 7 penyakit keluar masuk rumah sakit.
ya. Dan kemudian saat itu didoakan oleh suami saya sembuh. Dan dia katakan, ya, kemudian dia ikut pelayanan. Uang yang saya gunakan untuk masuk rumah sakit, saya akan persembahkan kepada Tuhan. Ya, jadi gereja yang ke-6 itu akan dibeli. Sudah disediakan uangnya. Ya, sudah disediakan uangnya. Dan pada waktu itu dia pergi ke luar negeri dan uangnya sudah diberikan kepada suami saya. Dan pada waktu suami saya menemui rumah itu, yang punya rumah itu, dikatakan nggak jadi dijual. Ya, tempatnya kecil, mungkin 500 meter tanahnya, kemudian masuk gang. Kemudian suami saya setelah mendoakan orang yang sakit itu sembuh, ternyata itu masih saudaranya kepala desa. Ya, kemudian suami saya karena rumahnya nggak jadi dijual, ya, suami saya juga mengatakan kepada kepala desa itu, karena kepala desa itu sangat senang, ya, kalau gitu ada gunanya ada gereja di sini, ya. Kemudian suami saya kemudian tanya, Pak, adakah tanah, ya, di sekitar sini yang miliknya pemerintah, bisakah nanti diminta untuk, yaitu dibuat gereja? Oh ada, ya. Dia menunjukkan satu tanah, saudara-saudara, seluas 1.385 meter persegi. Wow. Dan dia mulai, Bapak kepala desa ini yang membuatkan surat. Jadi dia yang pergi ke Pak Lurah, dia yang menghadap ke Pak Camat, dia yang membuat surat supaya pergi menghadap Sri Sultan. Dan setahun kami berdoa. Tiap malam jam 7 kami berdoa. Jemaatnya embok-embok. Nggak ada pemudanya pada waktu itu, embok-embok. Tapi begitu setia, senantiasa berdoa bersama-sama Bapak Gembala, kemudian ikut juga pelayanan di lembah-lembah sampai naik turun jurang itu. Oke, baik. Setahun berdoa dikabulkan oleh pemerintah. Luar biasa sekali. Berawal dari 2 jiwa, padahal jiwa ini bukan seorang pemuda, ya, tapi jiwa yang bisa dikategorikan sebagai oma-oma. Tapi justru dari mereka bisa menebarkan Injil, ya, menyebarkan Injil. Memang firman Tuhan berkatakan bahwa firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, ya, Oma, ya. Nah, dari situlah terjadi bahwa jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada saat ini Oma dan Opa sudah mempunyai sebuah gereja GPDI Kadosi Family. Betul, Oma, ya. Nah, Oma, ini ada satu lagi, Oma, saya pernah dengar ini. Oma mendirikan panti asuhan, betul? Boleh diceritakan, Oma? Ya, itu menyambung, itu gereja itu tahun 80 dibangun. Ya, sedikit saya tambah. Ketika sudah dikasih tanah itu sama pemerintah kepada kami, hamba Tuhan, kemudian uang yang digunakan untuk beli tanah tadi digunakan untuk membangun gereja. Jadi kami mendapatkan uang untuk membangun gereja, kami mendapat tanah dari pemerintah. Terus pekerjaan Tuhan berjalan, dibantu oleh mbok-mbok tadi yang cari jiwa. Ya, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, kerjanya cuman ikut berdoa sama Bapak Gembala. Memang kami menaruh satu dasar, yaitu doa di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Daerah Kaliurang itu adalah berdekatan dengan Gunung Merapi yang sangat terkenal. Setiap kali meletus. Tiap 6 tahun sekali pada waktu itu selalu meletus. Tapi kami sudah punya komitmen sama Tuhan. Tuhan, kalau hati masih damai sejahtera, walaupun gunungnya itu mengeluarkan asap yang sampai ke atas, kalau orang Jawa bilang wedhus gembel itu. Wedhus gembel. Iya, itu sudah membubung ke atas, tapi kami masih tetap damai sejahtera. Berarti tidak ada apa-apa. Jadi kami tetap tinggal di sini. Tetap ya, berani. Tapi berkali-kali saya juga ngungsi karena pemerintah tidak memperbolehkan kami untuk tinggal di situ. Ya, tahun 2010 meletus yang paling dahsyat. Ya, itu juga bukan suatu bencana yang setempat, tapi juga merupakan bencana nasional itu. Bapak SBY pernah ke Kaliurang. Ya, wow, luar biasa. Ya. Kesaksiannya luar biasa loh.
Mantap. 2010 saya masih tinggal karena hati masih damai sejahtera. Semua tidak ada yang tinggal di Kaliurang, semua sudah turun di bawah. Ya. Baik Oma, Oma ini luar biasa sekali keberaniannya yang sungguh teramat luar biasa. Sebagai anak muda kita tertantang untuk lebih berani untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Oma, satu kata terakhir Oma. Apa yang menjadi kerinduan Oma terbesar saat ini? Harapan saya ke depan, karena di gereja saya sudah ada panti asuhan untuk anak-anak yang tertolak. Juga ada anaknya napi-napi yang terlantar. Saya ingin pekerjaan Tuhan ini menjadi lebih besar, lebih banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Dan di sana juga ada PAUD, TK, dan SD. Ya, biarlah pekerjaan Tuhan sebagai perkembangan itu semakin besar. Karena di dalamnya ada visi untuk melayani anak-anak supaya mereka juga boleh kenal Tuhan. Amin, luar biasa harapan dari Oma. Kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Pasti kalau Tuhan yang sudah memulai, Tuhan yang akan menolong sampai Amin. tuntas. Amin, haleluya. Terima kasih Oma untuk kesaksian pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati pelayan Oma dan Opa ya. Puji Tuhan, haleluya. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia, kita sudah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa pada saat ini. Dan kita percaya di saat kita mendengarkan kesaksian, iman kita bertumbuh. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Dan pada saat ini Bapak Ibu yang rindu untuk mensupport pelayanan dari beliau, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tercantum dalam program kami. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Maju terus di dalam Tuhan. Haleluya. Shalom.